Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis, berpikir sistematis. Jadi sudah here we go dan sudah medical kayaknya ya, mungkin tadi malam atau hari ini untuk Manuel Ugarte dengan kesepakatan harga sebesar 42,3 juta pound ya, dengan tambahan add-on sekitar ya 7-8 juta pounds gitu ya. Cuman kalau di Sky Sport dilebih-lebihin, bahkan dibilang euro gitu. Aduh, ya begitulah. Kalau nggak MU kan kayaknya nggak ada makanan empuk ya. Sky Sport aja udah jadi kayak MU TV sekarang. MU anti TV, anti MU TV gitu ya kayaknya. Jadi gue coba bahas sebenarnya, mungkin gue udah pernah bahas juga ya waktu itu secara gambaran umum Ugarte itu akan seperti apa gitu di tim Manchester United. Cuman gue juga harus lihat bahwa sebenarnya kehadiran Ugarte pun ada kelebihan tapi ada kekurangannya nih bagi tim. Karena kan dia juga bukan seorang manusia super yang semua atribut dia punya gitu. Cuman gue coba bahas dari berbagai sumber. Yang pertama yaitu bahwa gue udah pernah jelasin bahwa nanti mungkin MU itu akan lebih banyak bermain dengan single pivot ya, bukan double pivot atau yaitu tapi dengan single pivot. Jadi 1 DM gitu ya, yang dimana pernah gue bahas juga bahwa si defensive midfielder ini pada saat build up serangan nantinya dia akan lebih berperan sebagai center back, right back, left back ya ketika pada saat membangun serangan ya. Sedangkan yang gelandang satu lagi yang box to box atau yang midfielder yang nomor 8 itu kan lebih agak sering maju ke depan tuh ya. Pernah gue bahas juga untuk membuka ruang bagi si wingernya gitu. Nah, jadi kalau menurut gue ini sih dia selama bermain di PSG sering memainkan peranan itu gitu ya, untuk sebagai seorang gelandang bertahan yang versatile ketika dalam membangun serangan. Terus satu lagi yang kedua adalah nantinya si Ugarte ini akan lebih kepada membantu ya, membantu dalam tanda kutip ya, ketika si wingback ini baik yang kiri atau kanan sedang menerima pressure ya. Jadi sering dia lakukan di PSG, dia tuh sering membantu wingback ketika di press. Jadi ketika dia wingback itu di press, misalnya di press 2/3, mereka langsung lihat Ugarte di mana. Ugarte yang ngambil bola, yang nerima bola. Nah, kemudian dia akan distribusi tuh, delivered ke sisi ke sisi lainnya. Misalnya kalau yang back kirinya lagi di press, langsung umpan cari Ugarte nanti akan delivered ke wingback kanan. Nah, seperti itu contohnya. Mungkin dan dia punya atribut kan long ball yang bagus ya. Jadi mungkin lebih kepada seperti kayak TAA lah. TAA kalau jadi gelandang bertahan tuh di Liverpool kan dia sebenarnya dipakai gelandang bertahan kan supaya dia bisa deliver bola jauh kan, long ballnya kan ke kiri kanan atau kanan ke kiri. Seperti itu. Nah, terus yang mungkin ketiga bahwa sebenarnya si Ugarte ini beda sih dengan Casemiro. Ya, kalau secara visi sih masih hampir sama lah ya. Casemiro juga ya mungkin karena pengalaman ya, visi ya. Tapi secara speed kan gue udah pernah berkali-kali bilang si Ugarte ini jauh lebih speednya karena masih muda ya. Tapi yang kalau boleh mungkin agak beda, kalau si Casemiro itu kan ketika nerima bola banyak kan agak sering nahan ya. Nah, si Ugarte ini punya first ball yang bagus. First ball itu adalah ketika dia nerima bola dia nggak pakai nunggu-nunggu lama gitu loh. Jadi langsung delivered bola entah ke depan, entah langsung press kayak tadi, langsung first ballnya pressing ke sisi sebelahnya. Terus atau distribusi bola langsung ke winger. Nah, ini yang dibilang bahwa kalau mungkin ya dilihat oleh Ineos
ini pemain decision makingnya bagus gitu loh. Nah ya, decision makingnya bagus. Jadi lo mungkin coba bayangin aja kalau misalnya back kanan gitu ya, Dalot gitu atau Mazraoui lagi di press, kasih ke Ugarte. Nah, Ugarte bisa first ball langsung tuh, nggak pakai nunggu-nunggu, entah dia ke Dalot atau ke Shaw, atau dia bisa langsung ke depan ke Amad Diallo, atau langsung crossing menyilang langsung ke Rashford. Nah, ini yang mungkin dilihat oleh Ineos sebagai atribut yang bagus, karena Ten Hag kan juga mainnya kan mau yang cepat kan ya, karena Inggris nih mainnya lebih cepat malah. Terus yang satu juga perlu diingat, jadi ini gue kasih tahu supaya lu juga jangan marah-marah gitu loh kalau ngeliat kok dia begini sih, kok bukan begini sih mainnya dia gitu loh. Jadi kan setiap pemain tuh punya atribut sendiri masing-masing gitu loh. Nah yang keempat nih, dia bukan tipe DM yang minta bola dari center back. Nah, lo tahu ya, lebih bukan kayak tipe deep midfielder loh, kayak Pirlo, kayak Carrick, kayak yang kita mau beli waktu itu Sergi Bourguet, bukan kayak gitu, kayak De Jong, nah bukan kayak gitu. Dia bukan tipe yang terima bola terus jadi kayak deep lying playmaker gitu atau deep lying midfielder, dia bukan tipe kayak gitu. Jadi dia itu tipe yang recovery bola. Kalau ada temen atau center back atau wing back yang di press, terus selain dia bisa first ball yang bagus, dia kalau mau ngebawa bola tipe yang physical gitu loh. Tipe yang adu-adu duel body, yang bukan yang flamboyan lah, bukan yang kayak Xabi Alonso gitu, bukan. Dia tipe yang kalau udah nerima bola, dia dribble ke depan gitu loh. Jadi mengandalkan kecepatan sama mengandalkan kekuatan dia. Ya inilah uniknya si Manuel Ugarte ini. Jadi kalau ketika dalam keadaan terjepit gitu ya, mungkin kan udah balik ke kiper, lagi ke pressure, ya kalau Ugarte ini bukan tipe yang mondar-mandir, kocek-kocek pelan gitu, nggak. Dia tipe yang langsung fast, dengan speednya, dengan kekuatannya, dengan bodinya, dengan bahunya gitu, adu body, untuk dia bawa bola ke depan. Nah ini tipenya dia nih. Jadi jangan nanti pas nonton, lo kenapa dia bawa ya ke depan? Kenapa dia nggak umpan? Nah nggak. Tipenya dia begini. Jadi nanti akan ada banyak variasi serangan gitu dari Manchester United. Nah, kelemahan dia apa? Ada, pasti ada kelemahan ya. Satu, dia kan tipe pemain yang mainnya over agresif nih ya loh, ya speednya tipe Amerika Selatan pula gitu kan. Adu-adu body. Nah, ini yang jangan kaget gitu ya kalau nanti akan banyak pelanggaran dari dia. Plus karena posisi dia single pivot, jadi kan cover area dia luas tuh ya. Jadi tackle kotor gitu dia, karena apalagi kalau kita kena reaktif football diserang gitu ya, counter attack dari lawan gitu. Ya tugas dia tuh dengan cover area gitu, dia harus tracking back kan. Terus dan reaktif defending dia juga harus bagus ya, mau nggak mau kalau misalnya pemainnya lost atau dia lihat hitung-hitungannya ini pemain nggak dapet, ya terpaksa tackle. Jadi gaya permainan over agresifnya ini memang mengkhawatirkan, dan lu juga harus lihat bahwa ya bisa jadi dia akan sering kena kartu gitu loh, sering kena kartu kuning gitu, asal wasit Inggris objektif aja gitu loh ya. Ini kan sepak bola ya, masa sepak bola nggak ada adu fisik, adu body lo, tackle-nya gitu ya, main tenis aja gitu kan. Nah ini yang kekurangan yang lo juga mesti harus bukan waspada, mengerti lah, memahamin gitu ya. Dia mesti karena dia over agresif mainnya. Terus ada kelemahan yang kedua, dia nggak cukup bagus dalam bola-bola atas. Nah jadi kan bola-bola atas ini yang dia nggak begitu bagus. Kalau Casemiro justru bagus bola-bola atas ya. Ini yang dikhawatirkan kalau kita misalnya lagi ngelawan tim-tim kayak Brentford, Southampton yang suka main direct ball, terus striker tinggi besar gitu, pemain-pemain tengah attacking midfielder tinggi-tinggi. Nah ini dia kekurangan dia di situ nih. Dia bukan tipe kayak Fellaini lah. Nah kalau Fellaini kan tinggi gede tuh, ya kan?
cuman nggak speednya nggak ada. Atau tipe yang kayak kemarin Amadou Fofana ya, yang dari Everton tinggi kan dia nggak begitu gitu. Jadi lu juga harus memahami juga kalau nanti lawan main-main bola atas kayak Brentford, Southampton, Nottingham Forest gitu, tipe-tipe pemain kelas tim-tim bawah lah. Ya lu juga jangan marah-marah sama dia, langsung bilang, "Iya, lu gimana sih lompatnya?" Kan banyak kan fans gitu. Nggak ngeliat apa-apa tapi main marah-marah aja, main TOL aja gitu. Nah, jadi lu juga harus lihat bahwa dia tidak kurang bagus di duel-duel udara. Terus satu lagi mungkin yang perlu dilihat juga bahwa untuk posisi dia ini lebih kepada bagus sih sebenarnya untuk defending ya, reactive defending dalam arti menahan counter attack lawan. Kalau untuk serangan atau counter attack menyerang mungkin dia nggak begitu cocok. Cuman kalau dalam counter attack kita ngerebut lawan, nah ini tugas si second ball-nya ini yang menang nih. Sebenarnya ada orangnya, Mason Mount. Jadi kalau dia berduet sama Mason Mount sih gue rasa cocok. Nah, apakah nanti Kobbie Mainoo bisa mengcover dia gitu? Nah, ini yang perlu kita tunggu. Jadi gue rasa ini sudah diteliti, sudah diamatin benar oleh para scouting, berdiskusi dengan Ten Hag, tim pelatihan, dan ingat ya, midfielder untuk MU mereka nggak ngincer yang lain dari awal tuh selalu mengincar Manuel Ugarte. Yang lain-lain itu kan hanya sebagai alternatif kan, kayak Serge Berge, Yusuf Fofana, kayak gitu-gitu kan. Ya media-media juga sih, cuman dari awal mereka itu mengincar Manuel Ugarte. Kenapa ya? Karena atribut-atribut tadi yang gue sampaikan. Semoga dia bisa langsung nyetel dengan tim. Semoga bisa langsung main kalau bisa lawan Liverpool. Karena menurut gua dan menurut banyak orang dan menurut banyak fans akun-akun fans gitu ya, banyak akun-akun media juga yang benar-benar percaya nih orang yang berbakat gitu ya. Semoga bisa makin dioptimalkan oleh Erik ten Hag dan tim pelatihannya. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis, berpikir sistematis. Terima kasih.